warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Rizky dengan NIM 2108 yang 0107 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengelolaan Perhutanan Sosial Skema Hutan Nagari di Halaban, Laresago Halaban, Kabupaten 50 Kota, dengan pembimbing satu yaitu Ibu Rozida Teno Putri Hanida SIP MPA dan pembimbing dua yaitu Ibu Dr. Ria Aryani MSI. Perhutanan sosial merupakan pemberian akses legal kepada masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam kawasan hutan dengan tujuan ekologi dan ekonomi. Dalam prakteknya, perhutanan sosial menjadi penyelesaian konflik teritorial di kawasan hutan. Terdapat 5 skema perhutanan sosial, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan aman rakyat, hutan desa atau nagari, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Perhutanan sosial sendiri berangkat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dilanjutkan dengan Peraturan Menteri KLHK Nomor 83 Tahun 2016 dan mendapat keterbaruan menjadi Peraturan Menteri KLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Sumatera Barat sendiri merupakan salah satu provinsi yang sedang gencar-gencarnya memperlebar program perhutanan sosial dengan menerbitkan Peraturan Daerah Sumbar Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan perhutanan sosial menjadikan Sumatera Barat salah satu provinsi yang sudah mengeluarkan peraturan khusus terhadap perhutanan sosial. Salah satu wilayah yang sudah mendapatkan izin tata kelola perhutanan sosial yaitu Halaban. Hutan Nagari di Halaban mendapatkan surat izin pengelolaan pada tahun 2018. Sedangkan pengajuannya pada tahun 2016, maka syarat menjadi perhutanan sosial di Halaban berdasarkan Peraturan Menteri KLHK Nomor 83 Tahun 2016. Latar belakang adanya perhutanan sosial di Halaban sendiri yaitu dimulai dari adanya masyarakat yang membuka tambang. Pada saat pengajuan izin pembukaan tambang tersebut, diketahuilah bahwa wilayah tersebut sudah menjadi wilayah hutan lindung. Tetapi masyarakat merasa wilayah tersebut sudah dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun, yaitu tanah wilayah. Bagi Nina Mama yang merupakan petinggi di Halaban, merasa bagaimana masyarakat tetap bisa mengelola perhutanan tanpa menyinggung wilayah hutan lindung. Pada tahun 2016, Persi datang ke Halaban memberi informasi terkait perhutanan sosial. Pemerintah negara menyebut perhutanan sosial tersebut dan mengajak Warsi untuk berkolaborasi dalam pengelolaan perhutanan sosial. Pada awal perhutanan sosial ada, masyarakat menolak. Masyarakat menolak perhutanan sosial karena adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Hal tersebut latar belakangi karena pada zaman kepemimpinan Soeharto, masyarakat pernah disuruh untuk menanam pinus. Saat pinus-pinus itu sudah besar, sudah tumbuh, sudah menjadi pohon yang bagus, dan pada saat pemimpinan Soeharto sudah selesai, ternyata wilayah yang sudah ditanami pinus itu kembali menjadi wilayah milik negara, padahal itu awalnya adalah milik masyarakat. Hal ini menimbulkan demonstrasi di kantor Wali Nagari Halaban. Fenomena penelitian ini yaitu adanya konflik klaim wilayah versus hutan lindung, di mana masyarakat merasa itu milik masyarakat, tetapi negara padahal negara merasa itu adalah tanah negara. Kedua, adanya ketimpangan informasi dan pemahaman masyarakat terhadap perhutanan sosial. Yang ketiga, ada penolakan pada awal adanya perhutanan sosial dan masyarakat melakukan demonstrasi ke Wali Nagari. Rumus masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tata kelola perhutanan sosial skema hutan nagari di Halaban. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tata kelola perhutanan sosial di skema hutan nagari di Halaban. Penelitian ini menggunakan teori kolaboratif governance model Ansel dan Gas dengan 4 variabel yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Temuan dan analisis data yang peneliti temukan pada variabel kondisi awal dengan indikator ketidakseimbangan sumber daya yaitu adanya perbedaan pengetahuan antar aktor di mana masyarakat Halaban tidak tahu batas wilayah yang boleh mereka kelola dan mereka tidak boleh kelola. Pada indikator insentif untuk partisipasi, Wali Nagari di sini terlihat memberikan anggaran untuk
Kegiatan perhutanan sosial di sini Wali Negari mendukung penuh terhadap kegiatan perhutanan sosial di Halaban. Sedangkan Warsi selaku LSM yang bergerak di konservasi memfasilitasi berupa pengetahuan serta pendampingan perhutanan sosial kepada masyarakat. Tetapi masih banyak masyarakat yang kurang tertarik dengan perhutanan sosial. Sejarah konflik yaitu ada kembali kepada awal yaitu jauh pada zaman Soeharto masyarakat diminta menanam pinus, namun ketika Pak Harto turun wilayah ditanam pinus jadi milik negara. Masyarakat merasa adanya perhutanan sosial menjadikan lahan milik mereka menjadi milik negara. Dampaknya masyarakat sempat demo menolak perhutanan sosial di Halaban. Pada bagian variabel kepemimpinan fasilitatif, yaitu pada penetapan kebijakan, terlihat adanya pemilihan struktur LPHN merupakan hasil musyawarah bersama di mana semua aktor terlibat, baik itu warsi, nina mama, pemerintah negari, dan pemuda setempat. Kedua, untuk indikator fasilitasi dialog, LPHS sebagai lembaga pengelola mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam rangka pengelolaan hutan nagari. Pada bagian eksplorasi keuntungan bersama, bagi LPHN adanya perhutanan sosial memberikan akses legal kepada mengelola hutan serta meningkatkan ekonomi petani hutan. Bagi pemerintah nagari, adanya perhutanan sosial merupakan penyelesaian konflik terkait batas yang boleh dikelola dan yang tidak. Bagi Warsi, selaras dengan visi Warsi yaitu konservasi dengan masyarakat marginal. Pada bagian desain kelembagaan, indikator partisipasi terlihat dari LPHN sebagai lembaga pengelola, pemerintah negara memberi dukungan material dan moral, dan partisipasi Warsi sebagai LSM yang bergerak di bidang konservasi, membantu dari pengusulan, pemetaan, dan memfasilitasi kebutuhan LPHN. Pada bagian indikator aturan dasar yang jelas, ada MOU antara LPHN Halaban, Nagari, dan Warsi, di mana jika salah satu pihak melanggar isi dari MOU tersebut, dapat disanksi secara hukum. Bagian transparansi yaitu adanya WhatsApp group berisikan seluruh anggota LPHN, Warsi, dan pemerintah nagari untuk membagi informasi terkait perhutanan sosial, apa saja yang terbaru dari kegiatan perhutanan sosial. Dan selanjutnya ada media sosial Instagram sebagai transparansi dokumentasi kegiatan LPHN. Adanya ADRT dan selalu LPHN selalu berkoordinasi dengan seluruh anggota LPHN terkait perhutanan sosial. Variabel proses kolaborasi yang indikator pertama yaitu dialog tatap muka, adanya ketergantungan LPHN terhadap Warsi sehingga pertemuan yang idealnya 1 kali dalam 3 bulan jadi diadakan setiap Warsi datang saja. Hal ini memperlambat penyusunan ADART. Kedua, membangun kepercayaan, yaitu adanya 3 kepercayaan tinggi antar sesama stakeholder dalam mengelola perhutanan sosial. Pada indikator komitmen terhadap proses, komitmen berbagai aktor dalam pengelolaan tinggi sehingga LPHN masih berjalan dengan baik sampai saat ini. Komitmen dari LPHN sendiri berdasarkan yang berlaku, sedangkan komitmen dari Warsi itu mendampingi proses, penguatan kelembagaan, penyusunan, rencana kelola pengawasan konservasi, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selanjutnya, pada pemahaman bersama, yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang perhutanan sosial, sehingga adanya keberagaman pemahaman terkait perhutanan sosial. Sedangkan hasil sementara, yaitu adanya KUP Stadium Buah dan ARM Berkah, dan penyusunan proses kelembagaan LPHN Halaban sudah mulai membaik. Kesimpulannya, tata kelola perhutanan sosial di Halaban telah berjalan sesuai prinsip collaborative governance, namun belum optimal. Sisi awal menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi dan sejarah konflik yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Kepemimpinan fasilitatif wali negara dan warsi berperan penting dalam menjaga proses kolaborasi. LPHN telah terbentuk, tetapi kapasitas kelembagaan dan kemandirian masih lemah serta bergantung pada pendamping eksternal. Proses kolaborasi berlangsung tetapi belum rutin, sehingga pemahaman masyarakat bersama dan partisipasi masyarakat belum merata. Hasil sementara seperti KUPS dan penyusunan ADRT menunjukkan perkembangan positif meskipun masih perlu diperkuat. Saran yaitu penguatan sosialisasi agar pemahaman masyarakat terkait perhutanan sosial lebih merata, dialog rutin antar stakeholder untuk percepat penyusunan dokumen kelembagaan dan mengurangi ketergantungan pada WASI, dan peningkatan kapasitas LPHN melalui pelatihan administrasi perencanaan program dan pengelolaan usaha kehutanan, serta pengembangan KUPS dengan pendampingan pemasaran dan inovasi produk agar memberikan manfaat ekonomi nyata. Terima kasih.